Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi, yang kemarin, ya. Ini sesi yang kedua. Kita lanjutkan, materinya adalah proses pembentukan molekul. Molekul. Nah, ini apa itu molekul? Molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut berdasarkan atom penyusunnya. Bahwa molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, karena molekul merupakan gabungan dari beberapa unsur, ya, atau atom. Jadi molekul yang pertama namanya molekul unsur. Molekul unsur merupakan gabungan dua atau lebih atom yang sejenis. Sehingga molekul unsur ini gabungan beberapa unsur. Ya, unsur. Ada molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Sedangkan unsur yang sejenis, misalkan oksigen dengan oksigen gabung, ini namanya molekul unsur. Sedangkan molekul senyawa terdiri atas dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Ini kalau digambarkan mungkin bulat-bulatannya tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mungkin berwarna merah, ada yang warna biru. Ini pokoknya tidak sama ini. Ya, ini namanya molekul senyawa. Sedangkan kalau sama-sama, ukurannya sama, bentuknya sama, ini namanya molekul unsur. Saya lanjutkan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atau subkulit suatu atom. Pengisian elektron menurut Pauli pada 4 kulit pertama sebagai berikut. Kulit K, L, M, N. Biasanya seperti itu. Ya, untuk kulit K maksimal diisi oleh 2 elektron, sedangkan kulit M maksimal adalah 8 elektron, sedangkan kulit M maksimal 18 elektron. Kulit N maksimal 32 elektron. Ini kita mengenal ini dulu ya. Ini biasanya diisi dari yang kulit kecil ke kulit besar. Kemudian kita mengenal ion. Ion, apa itu ion? Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Kita mengenal bahwa ion-ion ini dua, ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif sering disebut dengan kation, sedangkan ion negatif sering disebut dengan anion. Kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron, karena yang bergerak adalah elektron, ya, sehingga ini bahwa suatu atom itu suatu saat bisa ditinggalkan elektron dan suatu saat bisa kedatangan elektron. Kalau dia kehilangan elektron, maka namanya atom bermuatan positif. Sedangkan kebalikannya, kalau dia menerima atau menangkap elektron, dia akan kelebihan elektron, namanya anion atau elektron atom bermuatan negatif. Sebagai contohnya di sini kalium atau K melepaskan 1 elektron sehingga menjadi K positif. Ini artinya bahwa ion K ini kehilangan elektron. Karena positifnya hanya 1, maka dia kehilangan elektron 1. Demikian juga namanya klor. Ini dalam keadaan biasa ini klor kalau dilepas nanti klor bermuatan negatif karena ada sebagian atau elektron dari klor pindah, mindai dia di sana. Misalkan natrium klorida atau garam itu ya, kalau bahwa natrium
klorida yang namanya garam itu di situ ada N natriumnya bermuatan positif, sedangkan kloridanya klornya bermuatan negatif, sehingga bisa menjadi elektrolit atau larutan yang bisa menghantarkan listrik. Kenapa seperti itu? Karena bahwa partikel-partikelnya memudah membentuk namanya ion. Nah, ini ada ion atom bermuatan negatif namanya kation, sedangkan ion bermuatan negatif namanya anion. Jadi kation positif, anion negatif. Mungkin di sini ada salah cetak ini ya. Senyawa ion, ada senyawa kovalen. Senyawa ion, senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen merupakan senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen, saling menggunakan pasangan elektron yang sama ini untuk berikatan, sehingga membentuk namanya atom-atom netral. Jika ini dipraktekkan biasanya bahwa untuk senyawa yang namanya ion ini mudah menjadi larutan elektrolit. Identifikasi unsur. Ketika dibakar, setiap unsur menghasilkan warna khas. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur yang terkandung dalam suatu bahan. Sehingga kalau terjadi proses kebakaran, biasanya Pak Polisi itu membuat atau mencari sumber api ini sebetulnya dari mana. Karena sisa pembakaran itu menunjukkan dari bahan-bahannya ini. Identifikasi unsur dapat dilakukan melalui uji nyala. Namun jika uji nyala hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa unsur seperti alkali dan alkali tanah, karena tidak semua unsur mempunyai warna nyala yang khas. Ini ada beberapa uji nyala api untuk berbagai macam unsur. Ini tolong untuk diketahui ya, tidak usah terlalu dihafalke. Ini ke dalam ujian tidak. Mungkin untuk sementara tidak keluar, tapi paling tidak kamu tahu ini. Ya, ini seringkali digunakan untuk membuat kembang api. Ya, untuk mercon saat tahun baru ini sebetulnya menggunakan unsur-unsur ini. Ini kira-kira demikian nih ya untuk sesi yang kedua. Ya, yang kedua mungkin hanya sedikit, tapi kamu harus tetap belajar. Maka ini unsur itu ada memiliki sifat fisika, sifat kimia. Nah, ini tolong dicari apa itu sifat kimia, apa itu sifat fisika. Dari saya mungkin seperti itu dulu. Nanti akan saya lanjutkan ke video sesi yang ketiga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.